apalagi kamu berpenampilan seperti itu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu lupa ya? Aku ini adalah biung dari calon pangeran Kurawa. Jadi sudah sepantasnya aku berdandan seperti permaisuri. Iya kan? Kamu jangan membuat aku tertawa, Sambi. Percuma saja kamu berpenampilan seperti itu. Kamu tidak akan pernah diterima di istana ini. Aku akan mengakui anakmu itu sebagai cucuku, tapi bukan kamu. Eyang tidak boleh menghina biungku. Suara apa itu? Apa kamu bilang? Kanjeng Maharani butuh ijo. Iya, Kanjeng. Kanjeng Maharani dan tabib istana. Mereka adalah buto ijo. Dewi Sambi. Baik-baik, Rustami. Aku akan menuruti semua keinginan kamu. Tapi tidak sekarang. Tidak sekarang. Iya. Nanti, saat bulan purnama, aku akan merubah istrimu menjadi manusia lagi. Kamu tidak bohong, kan? Aku tidak berbohong, Respati. Kamu bisa pegang ucapanku. Dasar bodoh. Tentu saja aku membohongimu. Apa kamu bilang? Kang Mas Dwi Pangga memata-matai Rati? Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Lagi pula, untuk apa Kang Mas Dwi Pangga melakukan itu? Aku juga tidak tahu. Tapi itulah yang katakan Gandari padaku. Dialah keindahan yang menawan jiwaku. Kenapa Kang Mas? Apa yang membuat Kang Mas senyum-senyum sendiri? Cinta itu begitu indah. Membuat duniaku berubah. Lebih memabukkan dari madu yang paling manis. Dilihat dari sikapnya, sepertinya Kang Mas Dwi Pangga tidak tahu apa-apa tentang Nari Rati. Kalau memang itu maumu, akan aku layani. Yes! Ini tempat apa? Itu cincin Krishna. Selamat datang kalian semua. Sebentar lagi permainan akan dimulai. Tong Bajil orang jahil, hiduplah dengan kutil. Kenapa aku jadi banyak putih? Kenapa nih? Hamba mohon Kanjeng Putri, datanglah memenuhi undangan Naga Sukma. Diam-diam, hamba akan membawa pasukan untuk menyerang mereka. Apa kamu yakin dengan rencanamu itu? Naga Sukma itu bukan orang yang sembarangan. Dia pasti sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Makanya, dia berani mengundangku untuk datang ke pesta.
percayakan semuanya kepada hamba Kanjeng Putri. Di saat mereka lengah, kita gunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka. Baiklah, Kamandanu. Aku ikuti semua rencanamu. Karena aku ingin sekali melihat kematian Naga Sukma. Gandari! Gandari! Keluar kamu! Di mana kamu, Gandari? Gandari! Coba keluar! Gandari! Di mana kamu, Gandari? Keluar, Gandari! Gandari! Di mana kamu bersembunyi? Hei, kamu! Mana Gandari berada? Cepat jawab! Kalau kalian tidak menjawab, kalian akan mati! Ya. Hei! Di mana Gandari? Hamba tidak tahu. Tetap. Kalian dengarkan aku baik-baik. Aku akan memberikan waktu sampai matahari terbenam untuk mencari tahu di mana Gandari. Jika sampai waktu yang sudah ditentukan, Gandari juga belum ditemukan, jangan harap kalian akan selamat. Aku akan meluluhlantahkan desa ini dan membunuh kalian semua. Ayo! Ayo! Jaga Dewa Batara, bagaimana ini? Para anak buah Naga Sukma ingin membunuh kita semua. Tenang, tenang. Kalian semua tenang. Aku akan datang menemui Renggala. Semoga saja dia tahu apa yang jalan terbaik buat kita. Kalian berdua, ikut aku. Kalian, jaga kampung. Mandala. Tolonglah kami, Mandala. Mereka memaksa kami untuk mencari Gandari. Jika tidak, maka kami semua akan dibunuh. Kalian jangan khawatir. Aku pasti akan mencari Gandari dan meminta bantuannya. Apa maksudmu, Mandala? Kamu... Iya, aku akan meminta bantuan Gandari untuk datang ke pesta Naga Sukma dan membuat mereka semua mabuk. Di saat mereka sedang lemah, itulah saat yang paling tepat untuk kita menghancurkan Naga Sukma. Tapi Mandala, jika kalian ingin hidup tenang dan damai, maka inilah saat yang paling tepat untuk melawan Naga Sukma. Tapi jika kalian lebih memilih untuk diam saja dan menjadi pengecut, maka jangan harap kalian bisa hidup damai selamanya. Kamu benar sekali, Mandala. Mulai saat ini, kami tidak akan membiarkan lagi Naga Sukma dan anak buahnya bertindak semena-mena terhadap kami. Bagus. Persiapkan diri kalian semua dan ajak para penduduk lain untuk bergabung bersama kita. Karena semakin banyak orang, semakin banyak kekuatan yang kita dapat. Hancurkan Naga Sukma! 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 Aku benar-benar mengkhawatirkan keberadaan Romomu, Padmini. Aku melihat duratan di matanya. Sepertinya dia sedang dalam keadaan masalah besar. Masalah apa lagi, Kakak? Entahlah. Masalah besar apakah yang sedang dihadapi oleh Romomu? Aku sudah berusaha untuk bertanya padanya. Tapi Romomu tidak mau berbagi denganku. Oh, Gusti Jagat Dewa Batara. Aku jadi mengkhawatirkan keadaan Romo. Aku harus ke Manguntur. Memang sebaiknya begitu. Pergilah Padmini. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Romomu. Baiklah. Aku mohon pamit. Sebaiknya kamu urungkan niatmu, Gandari. Ini sangat berbahaya buat nyawamu. Tidak, Renggala. Jikapun aku harus mati, maka aku rela. Karena aku tahu Naga Sukma dan para anak buahnya sudah membuat para rakyat menderita. Dan aku tidak akan pernah membiarkan itu. Tapi apa yang kamu lakukan? Sama artinya kamu bunuh diri. Kamu datang sebagai Gandari. Lalu bagaimana caranya? Kamu memimpin para penduduk melawan mereka. Bagaimana caranya kamu menghadapi para penjahat itu? Sebagai seorang Mandala. Aku bisa mengandalkanmu, Renggala. Aku? Iya, kamu.
Aku yakin kamu bisa memimpin para warga untuk berperang melawan naga sukma. Tidak, tidak Gandari. Kamu salah besar kalau kamu mengandalkanku. Aku ini bukan siapa-siapa. Dan aku juga terlalu takut kalau aku hanya akan mengacaukan semuanya. Jangan kecewakan aku, Renggala. Aku percaya sepenuhnya padamu. Dan aku tahu betul bagaimana kekuatan kamu. Sehingga aku yakin kamu bisa memimpin para warga untuk menaklukkan naga sukma dan para anak buahnya. Percayalah pada kekuatanmu. Aku yakin kamu mampu. Baiklah Gandari, aku setuju denganmu. Aku akan berusaha yang terbaik. Emang ini goanya? Di bagian selatan cuma terdapat gua ini. Jadi pasti ini goanya. Hah, Bobo, takut anjingnya besar sekali. Ayo, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus cepat-cepat mencari ramuan itu. Lihat, bungkusan yang ada di leher anjing itu. Itu pasti ramuannya. Iya, itu dia. Aku yang akan melumpuhkannya. Kenapa dengan tongkatku ini? Nenek Dumpret, kan aku sudah bilang, kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Sudahlah, kita serang anjing itu rame-rame. Ayo. Bi, cepat tolong mereka, Bi! Bibi sedang tidak mempunyai kekuatan, Gerondong. Anjing! Gerondong! Desa Dumpret, ini pasti ulah anjing jelek itu. Anjing jelek itu benar-benar menyebalkan. Terus, bagaimana caranya kita menangkap anjing itu? Dasar kalian orang tua payah. Masa sama anjing saja? Takut. Nah, bagaimana kalau kita tangkap dengan jala? Benar juga apa yang dikatakan Kansa. Biarkan saja diumpan, sementara itu kita menangkap anjing itu dengan jala. Aku punya jala sekitar sini. Tapi di mana ya? Di mana jala itu ya? Tunggu sebentar. Ini dia. Ayo kita tangkap anjing itu. Tumben kalian berdua pada pintar. Dumpret, ayo.
itu bisa melepaskan jalan. Ayo sama-sama kita tangkap. Bobo, capek Bobo. Kemana lagi anjing busuk itu pergi? Menyusahkan saja. Badanku sakit semua karena mengejarnya. Matahari sebentar lagi tenggelam. Itu tandanya waktu kita tinggal sedikit. Kalau kita tidak menemukan ramuan itu dan menyembuhkan Tong Bajil, maka batu cincin Krishna akan menghilang. Kalau keadaan seperti ini, apa yang dia lakukan? Krishna kan selalu dibantu sulingnya. Iya, seruling itu. Seruling Krishna mempunyai kekuatan. Aku yakin dengan seruling itu kita bisa melumpuhkan anjing. Tapi aku bingung, di mana Krishna menyimpan seruling itu? Lebih baik kita menyebar. Aku akan mencari di rumahku, malampir mencari di hutan. Tong Bajil dan Kansa, sebaiknya kalian menuju Goa Selatan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam sana. Siapa tahu kita mendapatkan petunjuk untuk melumpuhkan anjing itu. Benar juga. Ayo cepat, ayo cepat. Aku tidak mau putihku tambah banyak. Ayo buruan. Di mana Krishna menaruh serulingnya? Saat ini hamba benar-benar membutuhkan seruling itu. Cepat kalian pergi dari sini. Cepat pergi, anjing ini sangat berbahaya. Ayo kita pergi. Dasar bocah tengik. Kemana dia menaruh seruling itu? Aku sudah selusuri di padang rumput, di pohon tempat Krishna berteduh, tapi tetap tidak ada. Pinggang dan seluruh badanku terasa sakit. Aku sudah semakin tua saja. Demi bajang anakku, aku telah menghancurkan hidup Dipangga yang sangat berharga. Dosaku benar-benar tidak terampuni. Aku tidak pantas hidup lebih lama lagi. Padmini, hidup Romo sangat tertekan saat ini. Romo tidak tahu bagaimana keluar dari semua masalah ini. Memangnya ada masalah apa, Romo? Maaf, Padmini. Romo tidak bisa menceritakan padamu. Tapi Romo, sudah sepantasnya orang tua dan anak itu saling berbagi kesedihan bersama. Jangan sampai Romo memendam kesendirian. Romo bisa menceritakannya padaku.
Ampuni Romo. Romo benar-benar tidak bisa memberitahukan kamu. Tidak bisa. Sepertinya masalah yang dihadapi Romo benar-benar berat. Sebaiknya aku segera mencari tahu dengan caraku sendiri apa yang sebenarnya terjadi masalah Romo. Biung, Ada apa? Aku lapar. Aku harus segera mencari makan. Baiklah, pergi sana. Biar Biung yang menjaga di sini. Kanjeng Maharani, hamba mohon diri. Untuk apa Dwi Pangga mencari makan di luar? Bukankah dia tinggal meminta saja kepada Dayang yang bertugas di dapur? Apa yang dilakukan Dwi Pangga? Kenapa malah tidur? Bukankah tadi dia bilang mau mencari makan? Pasti ada sesuatu dengan Dwi Pangga. Tapi apa ya? Ayo ambil api. Kenapa kamu menceritakan hal ini padaku? Aku sama sekali tidak mengerti maksudmu. Lagi pula, apa salahnya kalau Kang Mas Dwi Pangga mau mencari makan? Memang tidak salah. Hanya saja sehabis dia mengatakan hal seperti itu, bukannya dia pergi mencari makan, tapi dia malah tidur. Apa menurutmu ini tidak aneh? Bunuh makhluk itu. Kami ingin bertemu dengan Kanjeng Temenggu. Jangan halangi kami. Biarkan kami masuk. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut di sini? Maaf Kanjeng. Makhluk aneh itu kembali menyerang desa kami. Dia menghisap darah ternak kami dan melukai teman-teman kami. Kami mau makhluk aneh itu segera ditangkap dan dimusnahkan. Ya benar. Kenapa makhluk itu masih saja membuat onar? Padahal Kanjeng Maharani sudah mengusirnya. Aku sudah bilang padamu, Kanjeng Maharani adalah jelmaan Buto Ijo. Dia pasti ada hubungan dengan makhluk itu. Tenanglah semua. Aku dapat mengerti perasaan kalian. Aku turut sedih mendengar kalian menderita gara-gara makhluk itu. Aku, sebagai Tumenggung di Kadipaten ini berjanji akan segera menumpas makhluk itu dari bumi Manguntur. Dengan ini aku nyatakan perang. Aku akan berdiri di baris paling depan dengan pedang di tanganku. Bunuh makhluk itu. Bunuh makhluk itu. Dasar bodoh. Masa dia mau berperang dengan dirinya sendiri? Ayo, Kamandanu, tunggu Kamandanu. Kamandanu, aku mohon Kamandanu, percayalah kepadaku.
Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sewaktu Kanjeng Maharani berubah wujud menjadi buto ijo. Aku tidak berbohong. Kamu harus membongkar penyamarannya, atau Manguntur akan hancur di tangannya. Aku tidak bisa mengambil tindakan apapun jika aku tidak punya bukti. Selain itu, yang paling berhak menentukan hal ini adalah Kanjeng Kebowinara. Aku akan mencari buktinya. Dan kalau aku sudah mendapatkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku harus segera kembali ke Banyubiru untuk menemui Kanjeng Putri Laksmi. Tunggu Kamandanu. Kamandanu, aku mohon. Tolong rahasiakan hal ini kepada siapapun sampai aku mendapatkan buktinya. Tenang saja, aku pasti akan merahasiakannya. Kita rayakan kemenangan kita. Tertawalah sepuasmu, Nagasukma, karena sebentar lagi kami akan menghancurkanmu. Sempurna. Kamu ini memang cantik. Dilihat dari jauh maupun dekat, kamu memang sangat cantik, kan? Aku sudah putuskan. Kamu akan menjadi wanita. Kamu harus tinggal di sini. Kenapa kalian masih di sini? Cepat pergi. Tidak usah malu-malu, Gandari. Kita akan bersenang-senang malam ini. Kita akan melewati malam ini berdua. Tapi sebelumnya, aku ingin melihatmu menari. Cari tukang hias untuk mendananinya. Ayo, cepat. Baik, Tuan. Ayo, cepat. Dan akhirnya malam ini aku akan bersenang-senang bersama Gandari. Tidak akan aku biarkan dia menjadi milik orang lain sebelum aku sembuh dan bisa mendapatkannya. Kita tidak boleh sampai gagal. Karena di sini tidak hanya nyawa kita yang dipertaruhkan, tapi seluruh rakyat Banyubir. Jadi, kita semua harus berusaha dengan sekuat tenaga. Jangan sampai mereka berhasil mengacaukan rencana kita. Apa yang dikatakan Kanjeng Putri benar. Untuk itu, selain keterampilan berperang, kita juga membutuhkan strategi agar bisa mengalahkan mereka. Kalian akan aku bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, yang merupakan bagian terbesar dari pasukan kita, akan bersembunyi di pohon-pohon yang ada di hutan itu. Sedangkan kelompok yang kedua, yang merupakan bagian terkecil dari pasukan kita, akan mencoba memancing mereka ke pusat penyerangan. Kalian mengerti? Hidup Banyubiru! 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 Jika kamu ingin selamat, maka patuhilah semua perintah Nagasukma yang dia berikan kepadamu, Gandari. Itu benar, Gandari. Kita semua tahu Nagasukma adalah orang yang sangat kejam. Dia tidak segan membunuh dan menyakiti siapapun termasuk kamu. Dulu ada seorang gadis yang berumur 18 tahunan. Dia diajak oleh Nagasukma untuk datang ke dalam pestanya. Tapi gadis itu tak kunjung pulang. Lalu apa yang dia lakukan? Apalagi Gandari, para penduduk berkeyakinan kalau Nagasukma lah yang telah membunuh gadis itu dan menodainya. Dasar jahat. Tega sekali dia melakukan hal itu. Berhati-hatilah, Gandari. Semoga hal yang sama tidak akan terjadi padamu. Terima kasih atas nasihat kalian. Semoga saja semuanya cepat berakhir. Aku ingin makhluk jahanam yang telah banyak meresahkan rakyatku segera ditangkap dan dibunuh. Bagi siapapun yang dapat melakukannya, akan aku berikan 10 desa untuk dipimpinnya sendiri. Akulah yang akan membunuh makhluk itu, Kanjeng. Kamu? Ya, Kanjeng akan lihat sendiri hasilnya. Asal Kanjeng memenuhi janji akan memberikan 10 desa padaku. Tentu saja.
Kamu buktikan saja dulu ucapan. Baik, kita tunggu saja. Aku terlahir memang untuk menjadi seorang tumenggung. Aku akan menguasai 10 desa. Perlahan tapi pasti. Aku akan merebut semuanya. Bahkan seluruh Nusantara. Aku akan menjadi raja di raja. Apa itu? Sepertinya suara bayi bajang. Iya. Seperti... Jangan-jangan bayi bajang makan hewan ternak kita. Apalagi yang membuatmu cemas, Arimbi? Bajang Bopo, Bajang. Anak itu benar-benar keterlaluan. Sampai saat ini dia belum kembali juga. Dia belum kembali ke badannya Arya Dipangga, Bopo. Makanya Arya Dipangga sampai mengumumkan untuk memburu Bajang. Membunuh Bajang? Iya, Bopo. Bagi siapa yang bisa membunuh Bajang, akan dihadiahi 10 desa yang bisa dipimpin olehnya. Ini sangat membahayakan, Arimbi. Kita harus bertindak tegas pada Bajang. Jangan biarkan dia terlalu lama di luar. Kalau terjadi apa-apa, semuanya bisa kacau. Anak itu memang benar-benar merepotkan. Bajang, dari mana saja kamu? Bopo, Bopo lihat sendiri kan? Anak itu benar-benar menyebalkan. Salah siluman. Berhenti! Apa kamu sendiri? Tentu saja. Naga Sukma meminta aku datang sendirian. Jika kamu berani macam-macam dengan kami atau bertingkah, nyawamu taruhannya. Ayo ikut. Wah, hormat kami ketua. Hormat kami ketua. Bagaimana? Kami puas? Ya, kami puas ketua. Silakan, nikmati semua hidangannya. Baik. Ayo. Laksmi, akhirnya kamu datang juga. Hari ini kamu sangat cantik sekali. Kamu tidak usah memuji. Aku memang sudah cantik sejak lahir. Aku sangat suka sekali dengan keangkuhan. Pestamu meriah juga. Nikmatilah pesta ini. Karena pesta ini akan menjadi pesta terakhir untukmu. Benarkah? Biar waktu saja yang berbicara. Ayo cepat, kamu sudah ditunggu. Aku siap. Kenapa dari tadi kamu hanya diam saja? Apa kamu tidak ingin mencicipi makanan yang sudah aku sediakan? Kanjeng Putri Laksmi. Aku ini bukan orang bodoh. Aku harus selalu waspada padamu. Bisa saja kamu meletakkan racun di makanan itu. Laksmi, untuk saat ini aku belum menginginkan kematian. Aku yang lebih dulu membuatmu dicekam rasa takut sehingga kamu tidak bisa melupakan. Jangan terlalu percaya diri, Nagasukma. Bisa saja aku yang menjadi dewa kematian. Jika kamu harus mati, kamu harus ikut bersamaku.
Untuk memeriahkan pesta ini, aku sudah mengundang penari hebat untukku. Itu dia. Cepat, Aduh, kepala saya tiba-tiba terasa nyari tuan. banyak alasan. Sekarang saatnya kamu tampil. Tapi saya tidak mungkin tampil dalam keadaan seperti ini. Saya hanya membutuhkan obat. Oh iya, dan kebetulan saya memang membawa obat tadi. Hanya saja obat itu tertinggal di ruang rias. Cepat ambil. Baik, terima kasih Tuan. Kemana dia? Cepat suruh dia tampil sekarang. Ampun Ketua, Gandari bilang dia sedang sakit kepala. Aku tidak mau tahu. Suruh dia tampil sekarang. Cepat. Baik. Sepertinya apa yang kamu inginkan tidak berjalan dengan lancar. Laksmi, seharusnya kamu diam dan tutup mulut-mulut apa-apa. Seharusnya kamu sadar, kamu sedang di kandang macan. Jangan sampai aku berubah pikiran dan membunuh. Aku bukan orang penyabar. Celaka. Kenapa Kanjeng Putri Laksmi bisa ada di tempat seperti ini? Kalau sampai dia melihatku, posisiku bisa sangat membahayakan. Apalagi jika Naga Sukma tahu kalau aku adalah seorang putri Manguntur. Pasti akan semakin membahayakan keadaannya. Tidak, mereka tidak boleh melihatku. Kalau sampai mereka melihatku, aku tidak tahu lagi keadaannya akan seperti apa. Aku harus segera kabur dari sini. Tapi bagaimana caranya? Mereka menjaga di sini dengan sangat ketat. Hah? Mana Gandari? Jangan dia kabur. Matilah kita. Kita sampai ke Tuatan. Kita semua bisa dipancung. Masalah ini jangan sampai dikirim Tuhan. Cepat, panggil yang lainnya kemari. Gandari kabur. Apa? Cepat, kita cari dia. Ayo, ayo. Sekarang saatnya untuk menyerah. Kalian bersiaplah. Tunggu aba-aba dari. Kalian siap? Siap. Rati. Rati. Kamandanu, kenapa kamu bisa ada di sini? Kami sedang bersiap menyerang Naga Sukma. Kamu sendiri, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Hanya saja kenapa kamu tidak memberitahukan kalau kamu ingin melakukan penyerangan di sini? Karena kami juga sebenarnya sedang ingin merencanakan hal yang sama. Apa? Iya, Kamandanu. Sebenarnya aku kemari untuk menyamar menjadi penari. Hanya saja tadi aku melihat Kanjeng Putri, makanya aku langsung kabur ke sini. Bagaimana kalau kita serang bersama? Tapi Kanjeng Putri... Gunakan cadarmu, Rati. Aku setuju. Kalau begitu, aku akan suruh prajuritku menyamar sebagai penduduk dan menyusup bersamamu. Baik, Kamandanu. Celaka. Kalau kita tidak bisa menemukan Gandari, matilah kita. Itu dia Gandari. Hah? Hei, tunggu! Dari mana saja kamu, ha? Kau berusaha untuk kabur ya? Kamu jangan salah paham dulu. Aku tadi hanya ingin mencari obat sebentar. Cukup! Tidak ada waktu lagi. Cepat siap-siap, pesta mau dimulai. Baik.
Pangeranku, engkau Arjunaku yang ku nanti selama ini. Ku cari-cari kau ke sana sini. Sepertinya penari ini tidak asing bagiku. Tapi siapa dia? Ada apa sebenarnya dengan Gandari? Ini sudah terlalu lama. Kenapa dia belum memberi kode juga? Bisa-bisa Naga Sukma mengetahui rencana kita ini. Kita tunggu sebentar lagi. Dia pasti punya pertimbangan sendiri. Pangeranku, kaulah pangeranku yang ku tunggu selama ini. Ada sedikit perubahan. Jangan panik. Yang menjerit memanggil namamu. Serang! Serang! Kita diserang! Ini pasti ulah gadis itu. Tangkap dia. Jangan coba-coba menyentuh perempuan itu. Atau pedangku ini akan menebas kepalamu. Jangan macam-macam. Atau pimpinan kalian mati di tanganku. Tangkap dia. Bawa dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Dari semula, aku ingin membiarkan kamu hidup. Tapi kamu berani mempermainkanku. Dan sudah secara mentah-mentah. Sekarang, kamu harus menang atas kebodohanmu. Akan menjadi hari terakhir untukmu. Apa berdua itu?
Dengar baik-baik. Ini semua belum berakhir. Tidak ada satupun yang bisa menangkap angin. Dan aku bukanlah angin, tapi aku adalah topan yang bisa menghancurkan kalian. Dan aku pastikan kalian tidak bisa menangkap aku. Kurang ajar kamu, Lasmi. Kamu akan menyesal. Aku akan membahas kalian semua. Aku akan menghancurkan kalian semua. Prajurit, bawa dia dan seret ke penjara. Ayo jalan. Tunggu saja. Aku akan membahasmu, Lasmi. Aku akan membalasmu, Lasmi. Kanjeng Putri tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kamandanu. Hanya saja, sejengkal lagi, golok naga sukma akan merobek perutku, Kamandanu. Aku hampir saja mati. Dan ini semua gara-gara Gandari. Aku menyelamatkannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah pergi meninggalkan aku seorang diri. Mana Gandari? Gandari, dia... Kamu jangan menyembunyikannya. Aku harus buat perhitungan dengannya. Gandari meninggalkan Kanjeng Putri. Saya yakin dia punya alasan tertentu. Sebaiknya Kanjeng Putri pulang ke Kadipaten. Biar hamba yang akan mencari Gandari dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Serahkan dia secepatnya padaku. Atau hubungan kita akan putus. Kanjeng Putri. Kanjeng Putri. Aku selalu berusaha berkorban demi orang lain. Tapi kenapa orang lain malah memperlakukan aku seperti ini? Terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita, Kanjeng Putri. Jangan pernah berharap pada makhluk, tapi berharaplah pada Sang Hyang Widi. Karena hanya dialah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Aku kecewa pada Gandari. Aku sangat membencinya. Karena dia, aku hampir mati, Kamandanu. Jangan pernah kotori hati Kanjeng Putri dengan kebencian. Yakinlah, pengorbanan Kanjeng Putri tidak akan pernah sia-sia. Sang Hyang Widi pasti akan membalasnya dengan berpuluh-puluh kali lipat kebaikan. Sudahlah, Mandala. Ayo kita pergi.
Hamba saat ini sangat berkenan Kanjeng bisa membantu hamba untuk menangkap Bayi Macan. Hamba minta tolong beritahu bagaimana cara menangkapnya. Pak Wani, apakah benar kamu ingin menangkap Bayi Bajang? Kamu tidak takut? Hamba tidak pernah takut, Kanjeng. Hamba tidak pernah takut dengan siapapun. Baiklah, aku akan membantu kamu untuk menangkap Bajang. Terima kasih banyak, Kanjeng. Terima kasih banyak. Tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh memberitahukan ini kepada siapapun juga. Baik, Kanjeng. Urusan rahasia akan aman terkendali. Baiklah, tolong ambilkan sangkar. Biar kita memancing Bajang. Siap, Kanjeng. Benar-benar bodoh. Lihat saja. Aku akan memberikan pelajaran pada si pincang. Biar dia tahu rasa. Keluarkan aku, Lasmi. Percuma saja kamu berteriak. Aku tidak akan membebaskan kamu. Aku ini adalah Pangeran Banyudir. Tidak sepantasnya aku dipenjarakan di wilayah kekuasaanku sendiri. Buang jauh-jauh impianmu untuk menjadi seorang pangeran. Bersiaplah untuk mati. Karena sebelum kamu digantung, aku akan mengarap mengelilingi istana Banyu Biru. Biar rakyatku yang menghukum kamu terlebih dahulu. Menyesal atas semua dosa-dosamu Nagasukma. Mohon ampunlah kepada Sang Yang Widi. Marah kalian! Aku akan membunuh kalian! Aku akan menghancurkan kalian! Lasmi, jangan pergi! Lasmi, kamu akan menyesal! Bajang, di mana kamu, nak? Biung ingin bicara. Bajang, Biung ada permainan bagus untuk kamu. Pasti kamu sangat menyukainya. Di sini kamu hanya perlu mengikuti kata-kata Biung. Mengerti kamu? Ini sekali, Kanjeng. Baiklah, kita mulai menangkap anak siluman itu. Kanjeng yakin makhluk itu ada di sini? Tentu saja, Pak Wana. Makhluk itu suka di tempat berantakan dan kotor seperti ini. Kamu tenang saja. Aku pasti akan menangkap makhluk setan itu untuk kamu. Bersiaplah. Ya!
telah menangkap makhluk ini. Kanjeng berhasil menangkapnya. Berarti Kanjeng benar-benar hebat. Aku lakukan semua ini untukmu. Tapi ingat, kamu berhutang padaku. Oh, tentu saja Kanjeng. Hamba tidak akan melupakan jasa-jasa Kanjeng. Dengan makhluk jelek di tanganku ini, perlahan-lahan aku pasti bisa mewujudkan mimpianku menjadi penguasa tunggal di Manguntuh. Dasar manusia tolol. Mudah sekali dikelabui. Kamu pasti tidak akan sesenang ini kalau tahu kejutan apa yang sudah aku persiapkan untukmu. Kalau gitu, hamba mohon diri. Hamba tidak sabar lagi untuk memperlihatkan makhluk ini pada orang-orang. Tunggu. Jangan pernah kamu membuka kain ini sebelum kamu melihatkannya pada Arya Dipangga. Karena makhluk ini tidak bisa terkena sinar matahari. Kalau terkena dia bisa meleleh. Mengerti kamu? Tenang saja Kanjeng. Itu tidak akan terjadi. Permisi. Masalah makhluk aneh yang terus-menerus meresahkan masyarakat Manguntur harus segera diselesaikan, Kanjeng. Kita tidak bisa berdiam diri, karena rakyat sendiri yang menderita. Bukannya aku tidak mau menyelesaikan masalah ini, tapi percuma saja. Kita tidak mungkin bisa menangkap makhluk itu. Belum tentu, Kanjeng. Apa maksudmu? Karena hamba sudah berhasil. Dia Pawana, jangan bercanda. Mana mungkin kamu bisa menangkap makhluk itu? Aku juga tidak percaya. Makhluk itu sangat hebat dan berbahaya. Orang yang menangkapnya pasti bukan orang sembarangan. Memang, benar. Tapi aku akan tunjukkan buktinya. Lihat baik-baik. Aku akan menunjukkan dan akan membuka penutupnya. Pawana, jangan bercanda. Mana mungkin kamu bisa menangkap makhluk itu? Aku juga tidak percaya. Makhluk itu sangat hebat dan berbahaya. Orang yang menangkapnya pasti bukan orang sembarangan. Memang, benar. Tapi aku akan tunjukkan buktinya. Lihat baik-baik. Aku akan menunjukkan dan akan membuka penutupnya. Ada apa, Gandari? Kenapa kamu bersedih? Katakanlah, Gandari. Apa yang mengganggu pikiranmu? Apa ini tentang perkataan Kanjeng Laksmi? Sama sekali tidak, Renggala. Ini tentang hubunganku dengan Kamandanu yang tidak pernah bisa bersatu. Selalu saja ada yang menghalangi kita berdua. Itu karena orang yang tidak memiliki tidak akan pernah merasa kehilangan. Namun sebaliknya, kalau dia merasa memiliki, pastilah dia akan merasa kehilangan. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah mendapatkan cinta sejatiku, begitu? Aku tidak bilang seperti itu. Hanya saja, ada satu hal yang harus kamu pahami. Kamu boleh saja merasa bahwa itu adalah cinta sejati. Namun tidak bisa kamu pungkiri bahwa jodohmu tidak ditentukan oleh cinta sejati atau bukan, melainkan oleh Sang Hyang Widi. Itu yang harus kamu camkan baik-baik. Rega, kamu dengar suara itu? Aku mendengar. Tapi suara apa itu? Menyeramkan sekali. Tolonglah hamba. Bantu hamba menangkap makhluk itu lagi.
Hanya Kanjeng yang bisa membantu hamba. Kalau tidak, Kanjeng Kebawinarang dan Kanjeng Dipangga tidak akan percaya lagi pada aku, Kanjeng. Tidak. Kali ini aku tidak bisa membantu kamu, Pawana. Kamu tahu betapa sulit dan berbahayanya menangkap makhluk ini. Aku sudah lakukan semua ini demi kamu, malah kamu melepaskannya. Sekarang aku sudah tidak ada tenaga lagi untuk menangkap dia. Tapi Kanjeng, dengarkan aku, Pawana. Kamu harus berhati-hati. Yang aku tahu makhluk ini adalah makhluk pendendam. Sedangkan dia sudah melihat muka kamu. Dia akan dengan mudah menemukan kamu dan membalaskan dendamnya. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai darahmu gelisah oleh. Jadi naga sukma berhasil kamu tangkap, Kamandano? Iya kan? Aku benar-benar lega mendengarnya. Naga sukma memang manusia yang sangat berbahaya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Aku bangga padamu. Ternyata kemampuanmu tak tertandingi. Kamu memang hebat, sayangku. Aku semakin jatuh hati padamu. Jajang, apa yang kamu lakukan? Kang Mas, Kamandano, kalian jangan salah sangka. Aku melakukan ini karena aku sangat bangga pada Kamandano. Karena dia telah menangkap penculik Kang Mas. Jajang benar. Memang aku banyak bertanya padanya. Apa yang aku katakan barusan itu tidak benar, sayang. Pelukanku itu adalah pelukan rasa rinduku padamu. Aku selalu berharap kalau kamu bisa benar-benar jatuh ke dalam pelukanku suatu saat nanti. Apa itu, Bobo? Mana? Seperti trompet. Jangan-jangan bisa menjadikan anjing itu. Ayo Kansa, kita cari anjing itu. Malampir, ternyata ini jalan buntu. Ayo kita keluar lagi dari sini. Ayo. Duh, kenapa kita harus lari ke arah sini? Ayo, bagaimana caranya kita bisa lepas dari anjing ini? Kalau Bobo kita berhasil. Iya, anjing itu tidur. Belum anjing itu sadar. Lebih baik kita ambil dulu ramuan itu. Biar aku yang ambil. Ya cepat ambil. Ayo Bajil, cepat minum ramuan ini. Bau sekali. Gak. Ayo Bajil, kita tidak punya banyak waktu. Sebentar lagi matahari mau tenggelam. Gak mau. Ayo cepat, paksa dia untuk minum obat ini. Ayo. Gak mau. Ayo cepat. Kansa. Ayo masukin mulut bopo. Ayo masukkan ramuan itu ke dalam mulut bopomu. Ayo cepat. Ayo Bobo minum. Bau sekali. Gak mau. Ayo Bajil, kita tidak punya banyak waktu. Sebentar lagi matahari mau tenggelam. Gak mau. Ayo cepat, paksa dia untuk minum obat ini. Ayo. Gak mau. Ayo cepat. Kansa. Ayo masukin mulut bopo. Ayo masukkan ramuan itu ke dalam mulut bopomu. Ayo cepat. Ayo Bobo minum. Ya, cepat Kansa, cepat. Iya. Kutil-kutil hilang.
makan dari kalian. Saatnya permainanku. Kansa dilahirkan karena terpaksa. Karena itu, dia harus hentikan musim dingin yang menyiksa. Enak saja. Aku tidak dilahirkan dengan terpaksa. Aku dilahirkan dengan kasih sayang Biung. Akan Bobo? Kansa, apa yang dikatakannya benar. Biungmu melahirkan kamu secara terpaksa. Bobo bohong. Nanti aku bilangin Biung loh. Bobo tidak bohong. Memang kamu dilahirkan secara terpaksa kok. Rasanya dingin ya. Kok dingin Bobo? Dingin sekali Malampir. Ayo, kita lihat apa yang terjadi di luar sana. Kenapa semua menjadi es? Pantas saja dingin. Sepertinya kita harus berpencar untuk menyelesaikan permainan ini. Kalau tidak, kita bisa mati beku. Jangan sampai kita gagal dalam permainan kali ini. Ayo, kita jalan semuanya. Harus dengan cara apa aku menangkap makhluk itu? Aku harus membuat Kamandanu bodoh itu jauh dari garis pujaanku. Dimas, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Katakan saja, Kang Mas. Ini masalah Rati. Rati. Memangnya ada masalah apa dengan dia? Apakah kamu masih mencintai Rati, Dimas? Bukankah kamu sudah tahu apa yang aku rasakan? Kenapa bertanya lagi? Kalau begitu, aku mohon padamu, berhentilah mencintai Rati. Lupakan dia mulai sekarang. Apa maksud Kang Mas? Nah, begini Dimas, aku ini seorang tumenggung, dan Rati adalah cucu dari Kebo Winara. Jadi menurutku Rati lebih pantas denganku dibandingkan denganmu. Aku sungguh ingin menikah dengannya. Saat ini, Rati pergi entah kemana, dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Apa kamu berkata yang sebenarnya, Dimas? Aku tidak yakin kalau kamu benar-benar tidak mengetahui keberadaan Rati. Rati pasti memberitahukan keberadaannya kan padamu? Memang, sebenarnya aku tahu keberadaannya. Tapi maaf Kang Mas, aku tidak bisa memberitahukan kepada siapapun. Karena ini keinginannya. Sudahlah Dimas, aku tidak ingin mempermasalahkan ini lagi. Kita tunggu saja sampai Rati kembali, dan biarkan dia yang memutuskan siapa yang lebih pantas. Kamu atau aku? Bagaimana? Baiklah, kalau ini permintaan Kang Mas. Memang, sebenarnya aku tahu keberadaannya. Tapi maaf Kang Mas, aku tidak bisa memberitahukan kepada siapapun. Karena ini keinginannya. Sudahlah Dimas, aku tidak ingin mempermasalahkan ini lagi. Kita tunggu saja sampai Rati kembali, dan biarkan dia yang memutuskan siapa yang lebih pantas. Kamu atau aku? Bagaimana? Baiklah, kalau ini permintaan Kang Mas.
bangga padamu. Kamu telah berhasil menangkap Naga Sukma. Kamu benar-benar hebat, Laksmi. Ini semua juga karena Kamandanu, Romo. Apa maksudmu? Kamandanu? Iya, selama Kamandanu ada di samping, aku bisa berhasil melakukan apapun. Aku sangat mencintainya, Romo. Aku ingin sekali menikah dengannya. Kalau kamu memang berbahagia bersama Kamandanu, Romo pasti akan mendukung cintamu, Laksmi. Apa Romo sungguh-sungguh? Iya. Terima kasih, Romo. Aku sangat senang mendengarnya. Sekarang aku benar-benar merasakan kalau aku punya Romo. Andini, tolong kami. Kami tidak kuat menahan rasa dingin ini. Iya, tolong bantu kami untuk menghentikan musim es ini yang tiba-tiba muncul seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana harus menghentikan musim es ini. Tapi aku pernah mendengar mitos. Untuk menahan hujan, kita harus menusukkan cabai dan bawang merah ke lidi. Dan kita harus menaruhnya di depan rumah. Sebaiknya kita coba saja. Ya, ini tidak ada salahnya kita coba. Ya sudah, kalau gitu kami pamit dulu. Sang Hyang Widi, kabulkanlah doa kami. Mudah-mudahan badai es ini segera berakhir. Bagaimana kalau menghentikan es badai ini? Bopo juga tidak tahu, sayang. Tapi aku tidak kuat. Bagaimana kalau kita ke rumah ke Malampir saja, ya? Ya, Bopo. Ada apa kamu kemari? Malampir, kamu tahu tidak di mana tempatnya api abadi? Api abadi? Aku yakin dengan api abadi kita bisa menghentikan musim es ini, Malampir. Aku memang tahu di mana api abadi itu, tapi tempatnya sangat jauh. Bisa-bisa permainan ini sudah berakhir. Kita belum sampai di sana. Dasar anak dumpret, kenapa kamu menghangatkan diri sendiri? Popo ikut. Awas dumpet, awas dumpet. Dasar dumpet. Aduh. Lucu. Lagian Bobo curang sih. Awas dumpet, awas dumpet. Dasar dumpet. Lucu. Lagian Bobo curang sih. Andini anakku, tolong kami Andini, tolong kami. Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu, ada apa Yang Mulia Ratu memanggil hamba? Kami semua membutuhkanmu Andini. Badai es ini membuat rakyat dasar laut mati karena air yang membeku. Kamu harus hentikan badai es ini Andini.
Tapi hamba tidak tahu bagaimana caranya, Yang Mulia Ratu. Ada sumber api abadi yang bisa menghentikan badai ini, anakku. Tapi letaknya sangat jauh di tengah hutan. Kamu harus ke sana, anakku. Ini semua demi saudara-saudaramu juga. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Baik, Yang Mulia Ratu. Hamba akan berusaha mendapatkan sumber api abadi itu. Enak ya Bobo kalau begini, hangat. Iya kan, Sa. Sedang apa kalian di sini? Ingat, kita sedang ada di dalam situasi permainan yang harus cepat kita selesaikan. Kalau kalian bersenang-senang seperti ini, aku yakin kita akan gagal menyelesaikan permainan itu. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara menghentikan badai es ini. Daksa dompet. Aku tahu, Yang Mulia Ratu memberitahukan aku kalau di hutan ini ada sumber api abadi. Kita harus segera mendapatkannya sebelum terlambat. Ayo. Apalagi yang harus aku lakukan untuk membuktikan kalau Kanjeng Permaisuri dan tabib yang ada di istana ini adalah seorang buto ijo. Mereka tidak mungkin bisa percaya padaku begitu saja sampai ada buktinya. Satu-satunya cara, aku harus membuat mereka berubah wujud di depan semua orang. Palastri, Ada apa, Tuan? ini aku buatkan ramuan. Minumlah. Karena ramuan ini akan membuat awet muda dan selalu cantik. Sungguh? Ya, ambillah. Kecantikanmu itu selalu mengganggu pikiranku, Palastri. Sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Sepertinya aku harus memanfaatkan rasa suka buto ijo ini padaku. Dengan begitu, aku bisa mencari tahu kelemahan mereka. Rupanya kita sama, Tuan. Dari tadi aku juga tidak bisa tidur karena aku selalu memikirkanmu. Sungguh? Apa aku terlihat berbohong, tabib sayang? Kalau begitu, silakan diminum. Minumlah.